Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari di sela-sela kesibukan kita pada siang hari yang berbahagia ini, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan dan taufik sehingga kita sama-sama dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini melaksanakan sholat berjamaah, dan kita luangkan waktu sejenak untuk sama-sama belajar dan mendengarkan satu di antara sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan di tempat yang mulia ini terhitung sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita akan membaca sebuah hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada hadis ke 17. Maka insyaallah pada siang hari ini kita akan membacakan hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi isnadinal muttasil ilal musannifi rahimahullahu ta'ala. Qala al-hadis at-tasi' asyar. Al-hadis as-samin asyar. Hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin Jundub ibni Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'az ibni Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan wa fi ba'din nusakh hadisun hasanun sahih. Baik, hadis yang ke-18 dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka ia akan menghapusnya, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis sangat terkenal sekali. Kalau tidak salah Pak Kusnadi kemarin hari Jumat juga menyampaikan hadis ini, yang sudah sering disampaikan oleh para kiai, para ustadz, ya, para syekh dalam pengajian-pengajian kita. Hadis yang ke-18 ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Nama beliau aslinya adalah Jundub bin Junadah. Populernya Abu Dzar. Jundub itu sendiri artinya apa ya, jangkrik ya. Jadi nama beliau tuh kalau bahasa Indonesia jangkrik atau belalang ya. Memang orang Arab dulu ngasih nama seperti itu. Kadang-kadang namanya tuh aneh-aneh, Pak. Jundub, jangkrik ya, apa. Itu nama sahabat Nabi. Ada namanya Khadijah ya, istri Nabi. Istri Nabi itu namanya Khadijah. Khadijah itu artinya bayi prematur, karena orang yang lahir sebelum masa kehamilannya sempurna. Lahir sebelum waktunya, dikasih nama Khadijah. Ada yang namanya nama-nama tumbuhan, Zainab ya. Zainab itu nama sejenis tumbuhan. Ada namanya Hamzah. Hamzah itu artinya kalau secara bahasa itu artinya singa, atau sejenis tumbuhan juga ada namanya Hamzah. Ada namanya Sakhar, apa, batu. Sakhar itu artinya batu. Ada yang namanya Jabal ya, gunung, itu nama orang. Ada namanya Fahad,
Itu Raja Fahad Saudi Arabia itu Fahad. Fahad itu artinya apa? Macan tutul, harimau. Jadi ngasih nama-nama tuh kadang-kadang seperti itu. Nah itu budaya mereka ya. Termasuklah sahabat Nabi ini namanya Jundub bin Junadah. An Abi Zarrin Jundub ibni Junadah. Tapi populernya namanya Abu Zar. Makanya banyak orang kemudian ngasih nama anaknya Abu Zar. Abu Zar ini jamaah yang dirahmati Allah itu orang yang keempat masuk Islam atau orang yang kelima masuk Islam, termasuk as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam di Mekah. Abu Zar Al-Ghifari. Beliau ini berasal dari kabilah namanya kabilah Ghifar, makanya disebut Al-Ghifari. Kabilah Ghifar ini di kota Mekah itu terkenal sebagai kabilah penyamun. Penyamun itu apa Pak? Tukang begal Pak ya? Wah, begal. Jadi kalau ada kafilah lewat, orang dagang, dulu kan orang Mekah suka berdagang. Kalau musim panas mereka ke Syam, musim dingin mereka ke Yaman, kafilah-kafilah dagang. Itu melewati perkampungan Ghifar, itu tempatnya sarangnya penyamun, sarangnya tukang begal. Nah, Abu Zar ini berasal dari kabilah Ghifar itu. Jadi ketika dia masuk Islam, datang ke kota Mekah, karena dia ini datang dari kabilah preman lah kalau zaman sekarangnya, dia lantang saja, saya sudah masuk Islam, digebukin sama orang Mekah, sampai-sampai tersungkur, badannya itu bengkak-bengkak. Lalu datanglah Abbas bin Abdul Muthalib mengatakan, kalian tidak ingat ini orang Ghifar, kalau kalian siksa dia sampai mati, kalian akan dibalas dendam oleh kaumnya nanti. Bagaimana kalian mau berdagang melewati perkampungan Ghifar? Nah akhirnya dia dilepaskan. Akhirnya Abu Zar pulang ke kampungnya, ke kabilah Ghifar, dan akhirnya semua orang Ghifar itu masuk Islam. Maka kata Rasulullah, Ghifarun ghafarallahu laha. Orang Ghifar semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang baik begitu. Nah, beliau sampai akhir hayatnya itu terkenal sebagai salah seorang sahabat Nabi yang lantang terhadap kemungkaran ya. Tidak tahan melihat yang mungkar-mungkar, pasti beliau bersuara. Sehingga di akhir hayatnya beliau ini berkonflik dengan beberapa sahabat Nabi, sehingga beliau akhirnya menyendiri dan meninggal di kota Rabazah namanya. Rabazah itu kalau sekarang sekitar 170 kilo dari kota Madinah. Beliau mengasingkan diri di situ dan meninggal di situ seorang diri. Karena kata Utsman, wahai Abu Zar, sebaiknya engkau tinggal di Rabazah saja, biar tidak terjadi konflik di kota Madinah. Akhirnya beliau tinggal di situ, dikasih pelayanan sampai beliau meninggal seorang diri. Pada sekitar tahun 32 Hijriah di masa Utsman bin Affan. Beliau meriwayatkan hadis sekitar 280-an hadis ya. Termasuklah hadis ini hadis yang sangat terkenal yang sampai kepada kita ini. An Abi Zarrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal, dan diriwayatkan juga dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma. Ini juga sahabat Nabi yang terkenal. Yang mana Mu'az ini kata Rasulullah, ya Mu'az inni uhibbuka, wahai Mu'az, aku sangat mencintai engkau. Katakanlah, faqul fi kulli duburi salatika Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'az bin Jabal melalui silsilah yang Rasulullah mengatakan inni uhibbuka, ya Mu'az inni uhibbuka. Mu'az pun menyampaikannya kepada tabi'in, wa ya fulan inni uhibbuka. Begitu seterusnya. Hadis ini disampaikan oleh para perawi-perawinya itu dengan kata-kata inni uhibbuka, inni uhibbuka. Maka yang dikenal dengan nama al-hadis al-musalsal bil mahabbah. Hadis yang disampaikan dengan ucapan terlebih dahulu inni uhibbuka. Insyaallah kalau ada waktu nanti kita sampaikan di sini dengan sanad-sanadnya. Dari Abu Zar dan Mu'az bin Jabal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi ada 3 pesan Nabi dalam hadis ini. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Baik dalam kesendirian maupun ketika berada di keramaian. Para ulama menyebutnya konsep ini sebagai muraqabatullah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu
wa taala. Merasa kita selalu dilihat oleh Tuhan. Tidak pernah sedetik pun kita luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Yang namanya manusia kan kadang-kadang kita lupa kadang-kadang kita diawasi oleh Allah, makanya kita bermaksiat, ya kan. Kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan melihat kita, maka kita melakukan dosa. Nah, ini sesuatu yang manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak lupa, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Makanya Rasulullah kemudian memberikan resepnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau engkau terlanjur melakukan suatu keburukan, suatu dosa, maka atbi'il as-sayyi'at wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Oleh karena itu guru kami dulu Syekhuna Yusri, beliau mengatakan kalau kita selesai atau terlanjur melakukan suatu kesalahan, maka ikutilah dengan kebaikan. Kata beliau, kalau terlanjur melakukan satu dosa, cepat-cepat bersedekah. Mudah-mudahan sedekah itu menghapus dosa yang telah kita lakukan. Bukan dosa kepada orang ini, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat, ya. Kalau kita terlanjur berbuat salah, cepat ganti dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya. Bahkan ada guru kami dulu mengatakan, kalau kita bermaksiat kepada Allah dengan memakai suatu pakaian, Pak. Misalnya saya sedang berdosa nih, habis main judi nih, pakai baju ini, ya kan? Maka cepat-cepat habis itu sholat pakai baju yang sama, Pak. Supaya apa? Supaya baju ini menjadi saksi nanti di akhirat bahwa kita sudah berusaha membayar kesalahan kita itu dengan pakaian dengan kondisi yang sama. Jika kita bermaksiat di satu tempat, maka berbuatlah kebaikan di tempat yang kita bermaksiat itu, supaya kita ganti, ya. Ini pesan guru kami dulu, ya. Cepat-cepat ganti di tempat itu, jangan tempat lain, katanya begitu. Walaupun tempat lain juga nggak masalah. Nah, intinya supaya ini menjadi saksi bahwa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita sudah berupaya untuk cepat-cepat ingat, cepat-cepat ingat kepada Tuhan. Ini kalau kita uraikan ini akan sangat panjang sekali. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia, bergaullah dengan manusia, perlakukanlah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Rasulullah mengatakan, aksaru ma yudkhilin nasal jannah husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik, akhlak itu apa? Akhlak itu adalah kondisi jiwa seseorang. Jadi beda antara akhlak, adab dengan sopan santun, Pak, ya. Kalau akhlak itu memang lahir dari ketulusan hati, kondisi tanpa dibuat-buat, itu namanya akhlak. Orang berbuat baik tanpa dibuat-buat, tanpa basa-basi, tanpa sesuatu. Nah, kalau dia lahir menjadi suatu perbuatan, menjadilah dia namanya adab. Ya, jadi adab itu lahir dari akhlak yang baik. Tapi kalau tidak lahir dari hati, itu namanya macam-macam dalam istilahnya. Ada namanya mudaroh. Mudaroh itu apa? Kita menampakkan baik di depan orang, padahal sebenarnya kita tidak senang. Itu namanya mudaroh. Dan ini Nabi pernah seperti itu. Nabi itu pernah kedatangan seseorang, Nabi tidak suka sama orang ini. Tapi ketika berbicara, Nabi tetap senyum seperti dia, tidak tampak sama sekali Nabi itu tidak suka. Lalu ditanya oleh Aisyah, ini ada hadisnya dalam Sahih Bukhari, wahai Rasulullah, engkau bukannya tidak suka sama orang itu? Maka diterangkan oleh Rasulullah SAW, kepada orang itu kita tetap walaupun kita tidak suka dalam hati, tampakkanlah kepada dia bahwa kita supaya dia tidak tersinggung atau tidak sakit hati. Bahkan ada kata-kata dari Abu Darda kalau tidak salah, wa nahnu naksyuru linnas. Seringkali kita kata-kata Abu Darda itu, kata sahabat Nabi, kita jengkel sama orang, kita bersenyum di depan orang, ya. Nabusyuhum wa qulubuna tal'anuhum. Sementara hati kita itu jengkel sama mereka. Nah, ini adalah satu hal yang biasa. Ini namanya mudaroh. Itu bukan akhlak, ya, tapi itu namanya mudaroh.
tidak termasuk dalam husnul khuluq, walaupun tetap kita lakukan. Nah, yang dimaksud husnul khuluq ini adalah kebaikan yang betul-betul lahir dari tulus tanpa diperbuat, lahir secara spontan. Kalau ingin tahu akhlak orang, lihatlah reaksi dia yang spontan. Nah, itulah akhlak kita. Kalau reaksi spontan kita itu marah, berarti akhlak kita marah. Kalau reaksi spontan kita itu langsung nonjok, ya akhlak kita itu ya berarti suka kelahi gitu. Nah, jadi akhlak itu adalah kalau kata Ibnu Maskawai itu suatu kondisi jiwa yang lahir tanpa dipikirkan terlebih dahulu, karena dia sudah menjadi kepribadian kita. Nah, kata Syekhuna Yusri Al-Hasani, beliau mengatakan bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik itu minimal itu bisa kita terapkan dengan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kita ingin dihormati, maka kita menghormati dengan tulus. Kita ingin diperlakukan dengan baik, maka kita perlakukan dengan baik dari hati yang tulus. Itu namanya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Baik, mungkin ini yang dapat kita uraikan secara singkat dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Mudah-mudahan ada hikmah yang dapat kita ambil dan mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita. Kalau ada yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.